Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al-Karim Al-Mannan. Dhul Fadl wal Jud wal Karam wal Ihsan. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Maulana Muhammad Sayyidi waladi Adnan Al-Hadiri ma'aman salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi fi kulli an min yawmina hadha ila yawmi wad'il mizan wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya karim ya mannan ya dayan nashhadu annahu Allahu alladhi la ilaha illa hu wa nashhadu anna sayyidana wa 'azimana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh شهادة عبد معترف بتقصيره راج عفو ربه وإبعاده من كل ظلمة ودجنة ومرافقة نبيه في الدنيا قبل الجنة وأن يكون له من هفواته ومن ظلماته ومن شهواته ومن هوى نفسه وقاية وجنة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعات الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهاب يا غني ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita bersama membacakan nazar dan niat al-i'tikaf. Nazartu an a'takifa في هذا المسجد لله تعالى نويت الاعتكاف المنذور في هذا المسجد ما دمت فيه لله تعالى. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia, hidayah, inayah, riayah kepada kita semua hingga alhamdulillah pada malam yang penuh barakah ini kembali kita dalam kajian mingguan, kajian malam Kamis, dan di sini kita membaca dan berusaha untuk memahami makna-makna yang tersembunyi dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian tafsir yang di sini barusan beberapa pertemuan yang lalu kita barusan selesai dari pembahasan tafsir surat Al-Fatihah, dan 2 minggu yang lalu kita masuk ke pembahasan surat Ad-Duha. Wahakadha. Alhamdulillah ikhwan, minanillah ta'ala, Allah ta'ala berikan karunia kepada kita semua. Telah lewat bulan Rabi'ul Awal dan sekarang kita berada di bulan Rabi'ul Tsani, yang mana bulan Rabi'ul Tsani ini di kalangan mereka terkenal dengan Syahrul Hauliyat, ya. Bulannya haul. Bulannya haul. Banyak para arifin, para salihin meninggal dunia di bulan Rabi'ul Tsani. Wahakadha. Sebagian salihin berpendapat begini, kalau baginda sallallahu alaihi wasallam berpulang ke rahmatullah di bulan Rabi'ul Awal, maka para awliya dan para arifin mereka berpulang setelah Rasulullah, ya, ta'adduban, maka mereka pilih bulan Rabi'ul Tsani. Wahakadha. Kita mengenang Sayyidul Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau wafat di bulan Rabi'ul Tsani. Juga 2 hari yang lalu kita memperingati haul Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Dan kemarin kita memperingati wafatnya Sayyidul Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf. Begitu. Beberapa hari yang lalu juga kita memperingati wafatnya Sayyidi Syekh Muhammad bin Muhammad
Al-Hariri. Wahakadha ikhwan. Banyak para arifin, para salihin, mereka berpulang ke rahmatullah di bulan Rabiul Tsani yang barusan beberapa minggu yang lalu. Kita bersama menghantar saudara kita dan guru kita Sayyidil Habib Zaki bin Fauzi bin Syahab yang beliau berpulang ke rahmatullah pula di bulan Rabiul Tsani. Semoga Allah Ta'ala kumpulkan beliau dengan pendahulu-pendahulu beliau dari kalangan para arifin, para salihin, dan semoga Allah Ta'ala tidak mengharamkan kita dari barakah dan nafahat dan rahasia-rahasia yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau. Wa jama'ana Allah bihi ma'a nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi a'la faradis jinan bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Dan dalam kajian surat Ad-Duha ikhwan pada minggu lalu, guru kita Al-Ustaz Ridha Abdul Fattah melanjutkan tafsir di surat Ad-Duha beberapa ayat. Ayat pertama sudah dibahas, juga ayat kedua. Wad-duha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kita mengetahui sebab nuzulnya surat Ad-Duha ini. Dan di sini juga kita mengetahui pembagian-pembagian surat Ad-Duha, ya kan? Sempat kita bahas, surat Ad-Duha dibuka dengan dua sumpah. Wad-duha wal laili idza saja. Kemudian di situ dikaitkan tiga di dalam tiga. Tiga pertama Allah Ta'ala menyebutkan apa? Menyebutkan janji-janjinya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ini tiga perkara janji Allah Ta'ala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiga yang setelahnya Allah Ta'ala mengingatkan atas karunia-karunia-Nya. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Oke. Kemudian tiga setelahnya adalah perintah. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang mana tiap-tiap satu dari tiga ini mempunyai hubungan dengan tiga yang lainnya. Jadi tiga yang pertama itu pas dengan satu dari tiga yang pertama, pas dengan satu dari tiga yang kedua, dan pas dengan satu dari tiga yang ketiga. Begitu pula nomor dua yang dari tiga yang pertama pas dengan nomor dua dari tiga yang kedua, dan pas dengan nomor dua dari tiga yang ketiga. Dan kita bakal perhatikan dengan jelas di di pertemuan ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini adalah janji yang pertama. Ma wadda'aka, ma tidaklah, wadda'a meninggalkan, tidaklah meninggalkanmu. Siapa? Rabbuka, Tuhanmu tidak meninggalkanmu wahai Rasulullah. Ini sebagai jawaban kan. Kalau kita faham bagaimana sebab nuzulnya Ad-Duha, maka kita bakal faham. Ini cerita masalah apa? Ketika beberapa kaum musyrikin, Ummu Jamil, melihat bahwasanya Nabi jarang sekarang duduk dengan para sahabatnya. Kemudian dia datang, "Galia Muhammad, ara anna syaitanaka gad wadda'aka wa galaka." Aku lihat ini yang mewas-wasinmu sudah meninggalkanmu dan sudah membencimu. Mana wahyu yang baru, jarang sekarang. Nah, langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma wadda'aka." Tidaklah Allah Taala meninggalkanmu wahai Rasulullah, "Wa ma gala." Dan juga tidaklah Allah Taala gala membenci. Gala artinya membenci. Wadda'a meninggalkan, gala membenci. Kalau kita lihat kalimat per kalimat di ayat yang luar biasa ini indah luar biasa ikhwan. Ma tidak, wadda'a meninggalkan, kamu. Kaf itu artinya apa? Kamu. Tidaklah meninggalkan engkau. Siapa? Rabbuka. Allah Ta'ala tidak meninggalkanmu. Jangan lupa ya, perhatikan ada kaf di situ. Wadda'aka. Allah tidak meninggalkanmu. Dan juga wama, dan tidaklah juga ia Allah Ta'ala gala membenci. Oke, membenci siapa? Tidaklah Allah membenci. Kalau dalam tarkibnya begini, ma wadda'aka juga wama galaka, semestinya begitu. Allah tidak meninggalkanmu dan juga Allah tidak membencimu, begitu kan? Tapi yang ajib di sini ikhwan, Allah Ta'ala hapus kaf yang kedua itu. Nggak ada golaka, nggak ada. Tapi wada'a ada
K-nya. Allah tidak meninggalkanmu, dan dia juga Allah telah tidak membenci. Sebenarnya tidak membencimu, tapi dihilangkan kaf itu. Kenapa? Ini rahasia yang ajib. Kaf itu adalah khitab untuk Nabi Muhammad SAW, ya kan? Baginda adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, Habibullah. Seorang kekasih, bisakah jauh dari kekasihnya? Bisa nggak? Bisa. Bisakah sang kekasih menjauhi kekasihnya? Bisa. Dan banyak perihal terjadi seperti itu. Tapi bisa nggak sang kekasih membenci kekasihnya? Nggak bisa. Ya. Cinta berlawanan dengan benci, tapi cinta tidak berlawanan dengan jauh. Bisa aja kita cinta sama orang, tapi kita menjauhinya. Kita pengen dekat sama dia, tapi banyak sekat yang menghalangi. Tapi itu tetap dinamakan cinta. Tapi bisa nggak? Kita cinta sama dia, tapi kita juga benci sama dia. Oh, nggak bisa, berlawanan itu. Makanya dihapus kaf daripada gala, karena berlawanan cinta dengan benci. Walaupun dua perkara ini dinafikan oleh Allah, Allah tidaklah meninggalkanmu dan juga Allah tidaklah membencimu. Kalau disebutkan kafnya masih muskilah, right? Tapi enggak, tidak disertakan Rasulullah dengan kalimat benci. Enggak mungkin ini menyatu. Walaupun itu dinafikan, Allah tidak membencimu, enggak, jangan. Kalau benci, hilangkan kafnya. Tapi kalau wada'ah, enggak apa-apa. Allah tidak meninggalkanmu dan juga Allah Ta'ala tidak membenci. Maksudnya apa? Tidak membencimu. Tapi enggak tega Allah Ta'ala tuliskan membencimu, enggak membenci aja. Itu ikhwan. Ini ajib. Ma wadda'aka rabbuka wa ma gala wa hakadha. Allah tidak membencimu dan juga Allah tidak meninggalkanmu wa hakadha. Ini janji yang pertama. Yang kedua, ikhwan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Janji yang kedua, wahai Rasulullah, akhirat itu khairun laka, lebih baik, laka untukmu, minal ula, daripada ula. Ula artinya yang pertama. Nah, di sini banyak arti, ikhwan. Di antara artinya akhirat, ya akhirat. Ula yang pertama. Apa sebelum akhirat? Ya dunia. Akhirat itu lebih baik daripada dunia bagimu, wahai Rasulullah. Maka jangan engkau hiraukan celaan mereka ketika mereka mencelamu, ketika mereka mencemoohkanmu. Tenang saja, ini cuma sementara. Dunia ini yang tidak artinya, dan tenang, akhirat itu lebih baik untukmu daripada dunia ini. Itu arti yang zahirnya, ikhwan. Al-akhirah khairul laka minal ula. Ini jelas sekali. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam, ya kan, pernah tiduran di dedaunan korma. Pelepah korma. Jadi orang Arab tuh kalau buat tikar orang miskin, ya. Kalau orang miskin orang Arab, tikernya dari apa? Dari daun-daun korma itu. Dibuat rapi, ya, kayak gitu. Itu tikernya orang-orang miskin di kalangan orang Arab. Sampai sekarang ada kayak gitu. Baginda SAW pernah tidur di atas itu tuh, di atas tikar yang terbuat dari daun-daun kurma. Sampai akhirnya nyiplak. Apa nyiplak nih? Ini nyiplak ya. Berbekas, ya. Sampai berbekas di badan Nabi SAW, kotak-kotak. Karena daun-daun kurma itu. Dan panas hari itu. Nah, dia buka baju dan tidur nggak pakai baju. Ya, keringat. Sayyidina Umar ada di situ. Pas Nabi SAW bangun dengan keringat yang bercucuran dan berbekas pelepah korma di badan Nabi SAW, Sayyidina Umar nangis. Ya Rasulullah, engkau ini adalah makhluk yang paling mulia. Engkau Nabi akhir zaman. Masa iya engkau tidur di atas tikar yang kayak gini? Sedangkan mereka raja-raja dunia yang hanya sementara, mereka tidur di kasur yang empuk. Gimana ya Rasulullah? Ini nggak tega Sayyidina Umar lihat itu. Nah, makanya Nabi SAW langsung menjawab, ya Umar, lahumud dunia walanal akhirah. Biarin, dunia itu memang punya mereka. Kalau kita, akhirat punya kita. Nah itu. Jangan hiraukan dengan perihal dunia yang sementara ini. Dapat alhamdulillah, nggak dapat juga alhamdulillah. Tapi hiraukanlah perihal akhirat yang abadi, Wahakala.
Makanya kita mendengar baginda SAW bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Perumpamaan dunia itu adalah surga bagi orang kafir dan penjara bagi seorang mukmin. Itulah dunia, ikhwan. Dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Begitu. Pernah Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, Amirul Mukminin fil Hadis, pengarang kitab Fathul Bari wa ghairuh. Beliau hidup di kota Mesir, di negara Mesir, dan beliau Masya Allah seorang ulama yang kaya raya. Bahkan kalau beliau berjalan itu, setiap beliau jalan kemana aja diarak-arak, ada arak-arakannya gitu. Kemana aja, nah, kalau bahasa sekarang dipatwalin, iya. Kemana aja dipatwal gitu. Yang hakimnya di zaman itu kalah patwalnya. Oh, kalau Ibn Hajar mau jalan ini, mau lewat, oh patwalnya udah panjang, arak-arakannya panjang, baru ntar dia lewat. Kaya yang luar biasa ya, Ibn Hajar Al-Asqalani. Ada waktu itu seorang kafir yang miskin, orang Nasrani yang miskin. Dia melihat sosok Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dengan kemegahan hartanya. Besok dia deketin, disamperin tuh. Enggak, dia imam. Inti yang katanya ini Amirul Mukminin fil Hadis, engkau yang katanya pakar dalam hadis nabimu. Enggak, iya. Ada apa? Bukankah nabimu pernah bersabda bahwasanya dunia itu adalah penjara bagi kalian kaum mukminin, dan dunia adalah surga bagi kami orang-orang kafir? Ya, betul, betul. Dia bilang kayak gini, fa ayyu sijnin anta fihi wa ayyu jannatin ana fiha. Penjara kayak apa yang engkau sekarang di situ, dan surga kayak apa yang aku sekarang di sini? Begitu kata orang kafirnya. Kan dunia itu penjara bagi orang mukmin, ini penjara apaan bagi ente? Mewah luar biasa kok hidupnya. Wah, surga bagi aneh orang kafir, surga apaan yang melarat kayak gini? Mana katanya? Hadisnya hadis apaan itu? Ajib. Dijawab oleh Imam Ibn Hajar Asqalani, betul, sadaqa Nabi, sungguh telah betul dan telah jujur nabiku. Benar, surga itu adalah penjara bagi kami kaum mukmin dan surga bagi kalian orang-orang kafir. Dunia penjara bagi kami. Walau engkau lihat kemegahan yang sekarang ada padaku, tapi kalau nanti dibandingkan dengan nikmat yang aku akan dapatkan di akhirat, ini bagikan penjara bagiku dibandingkan nikmat yang aku akan dapatkan di akhirat. Dan engkau dalam keadaan yang melarat sekarang, ini adalah surga untukmu dibandingkan siksaan yang engkau dapatkan di akhirat nanti. Baru ketahuan di akhirat nanti, baru entar oh ngeh, di dunia berarti surga dibandingkan siksaan nanti di akhirat. Jadi benar, dunia adalah penjara bagi kami. Seorang mukmin semegah-megah hidupnya di dunia, tetap saja dunia baginya adalah penjara, karena dia akan mendapatkan nikmat yang luar biasa di akhirat nanti. Yang dunia nggak ada artinya sama sekali. Orang kafir semelarat-melaratnya masih untung dia di dunia, surga baginya dibandingkan apa ya? Siksaan yang dia akan dapatkan di akhirat nanti. Itu jawabannya Ibn Hajar Asqalani. Pas dengar jawaban itu, orang kafir takjub, akhirnya masuk Islam. Wah, kira benar ikhwan. La ilaha illallah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik untukmu daripada ula dunia. Makna yang pertama. Makna yang kedua, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu, arti akhirat di sini bisa diartikan bukan akhirat nanti di akhirat, bukan. Al akhirah perihal yang akhir. Lebih baik untukmu daripada ula, daripada perihal yang awal. Maksudnya apa? Setiap zaman, setiap perkara yang engkau lalui wahai Rasulullah, pasti perihal yang akan datang lebih baik daripada perihal yang lampau. Zaman yang kedua lebih baik daripada zaman yang pertama. Dan begitu pula, zaman yang ketiga akan lebih baik daripada zaman yang kedua. Dan zaman yang keempat akan lebih baik daripada zaman yang ketiga. Terus seperti itu. Al-akhirah, perihal yang akhir itu lebih baik daripada al-ula, yang pertama. Dalam segala perkara. Sekarang jam 9
engkau punya derajat di sini. Nanti jam 10 derajatmu di atasnya lagi pasti. Jam 11 terus di atasnya lagi. Senantiasa engkau dalam keadaan naik derajat. Itu artinya walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu arti yang kedua dari ayat ini, ikhwan. Tabaan. Kenapa demikian, ikhwan? Jelas sekali, karena baginda sallallahu alaihi wasallam adalah perantara hidayat untuk umatnya. Jadi tiap-tiap umat Nabi SAW melakukan hasanah, melakukan kebaikan, maka itu akan juga diberikan pahalanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tiap-tiap detik, tiap-tiap milidetik pasti ada umat Rasulullah yang melakukan kebaikan. Jadi senantiasa Nabi SAW naik derajatnya. Begitu, ikhwan. Nah, begitu pula orang-orang yang mengajarkan kebaikan, ya kan, para asatidz, para guru-guru kita. Setiap amal kita yang kita lakukan dengan perantara mereka, kita tahu faedah ini dari mereka, contohnya, maka ketika kita berbuat amal yang baik itu pula pahalanya diberikan kepada mereka. Makanya jangan pelit-pelit dengan ilmu, ya katanya. Nah, pas ente dapat faedah, dapat suatu amalan, berikanlah kepada orang yang setelahmu, karena itu menjadi amal yang jariyah. Selama dia mengamalkan amal itu karena dapat kabar dari ente juga dapat pahala terus, begitu ya kawan. Kalau Nabi SAW ya pasti senantiasa terus naik derajatnya, karena setiap saat pasti ada umat yang melakukan taat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Seringkali kita dengar, bukan suatu hadis itu sebenarnya, kalam daripada seorang ulama, Tawus bin Kaisan. Wa ruwiya aidan an al-Imam Hasan al-Basri. Dibilang, man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbun. Barang siapa yang hari ini persis seperti kemarin, hari ini persis seperti kemarin, enggak baik, enggak lebih baik, dan juga enggak lebih buruk, sama kayak kemarin, fahuwa maghbun, maka itu adalah orang yang rugi, katanya. Kalau hari ini lebih baik, kalau hari ini sama kayak kemarin, maka itu orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu asyarr min amsihi fahuwa mal'un. Dan barang siapa yang harinya itu lebih buruk daripada yang kemarin, maka dia adalah orang yang terlaknat. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai, ikhwan, hari kita menjadi lebih buruk daripada yang kemarin. Lalu bagaimana? Wa man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa mu'min. Itulah orang mukmin yang senantiasa tiap harinya lebih baik daripada yang kemarin. Itu orang mukmin. Orang mukmin enggak bisa rela dengan harinya seperti kemarin, rugi. Kalau harinya lebih buruk dari kemarin, naudzubillah min dzalik, terlaknat, naudzubillah min dzalik. Wa hakadha, ikhwan. Jadikanlah zaman yang kedua lebih baik daripada zaman yang pertama. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Baik. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Janji yang ketiga, wala sawfa. Nah, ini ada lam di sini. Dan pasti yu'tika rabbuka, nantinya Tuhanmu akan memberikan karunia kepadamu, fatarda, sehingga engkau redha, sehingga engkau puas dengan pemberiannya. Itu artinya. Dan pasti, wahai Rasulullah, Allah akan memberikanmu suatu karunia yang dengan karunia itu engkau sangat puas. Nah, ini, ikhwan, dalam beberapa hadis ketika Allah Ta'ala turunkan ayat ini, langsung Nabi SAW menjawab, idzan la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, kalau seandainya engkau akan memberikanku suatu karunia sehingga aku puas, maka aku takkan puas bila mana ada satu daripada umatku di neraka, kata Nabi SAW. Allah janjikan, iya Allah janji, sampai aneh puas, sampai aneh puas. Kalau begitu aneh maunya semua umat aneh masuk surga. Aneh belum puas kalau ada satu aja masih di neraka, belum puas. Kalau mau muasin aneh, caranya gimana? Ya, semuanya umat aneh harus di surga semua, baru aneh puas. Itu kata Nabi SAW. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ini suatu yang ajib, ikhwan. Bukan Imam Muhammad al-Baqir, Sayyidina Muhammad al-Baqir berkata, seringkali kita mendengar ya ayat di Al-Quran yang paling membukakan pintu harapan kita kepada Allah Ta'ala. Ayat apa itu? Sayyidina Muhammad Baqir berkata, orang-orang mengira bahwasanya ayat Al-Quran yang paling besar memberikan kita raja, harapan yang besar kepada Allah Ta'ala adalah ayat Qul ya ibadiyalladzina asrafu
ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku yang mereka telah menzalimi dirinya dengan maksiat, la taqnatu, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mengampuni semua dosa, semuanya, ya semuanya. Allah Ta'ala mampu untuk mengampunkan semua dosa-dosamu tanpa pengecualian. Ialah Allah Ta'ala yang maha pengampun lagi maha pengasih. Itu Al-Quran, ikhwan. Banyak orang mengatakan ini adalah ayat yang paling memberikan kita harapan yang besar kepada rahmatnya Allah dan kepada maghfirahnya Allah Ta'ala. Kata beliau, kata Sayyidina Muhammad Bagir, namun bagi aku, katanya, bukan itu ayat yang paling memberikan aku harapan kepada Allah Ta'ala. Ayat yang paling memberikan aku harapan yang besar kepada Allah adalah ini, ayat ini. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Aku nggak bisa mengandalkan amal-amalku untuk mendapatkan maghfirah, nggak bisa. Tapi aku akan mengandalkan Rasulullah. Aku tahu Rasulullah nggak bakal puas. Rasulullah nggak bakal puas kalau satu dari umatnya di neraka. Rasulullah nggak bakal tega kalau satu daripada umatnya di neraka. Nah, itulah yang aneh andalin. Bukannya amal aneh. Bahkan kalau kita lihat siaknya itu bukannya maghfirah Allah. Luar biasa, Allah Ta'ala membukakan pintu maghfirahnya. Tapi aku lebih mengandalkan perantara Rasulullah ini yang aku lebih andalkan. Wahai kata ikhwan. Nah, ajib. Kalau kita mengandalkan usaha kita untuk mendapatkan maghfirah Allah, bisa dapat, bisa enggak. Tapi kalau kita mengandalkan Rasulullah, pasti dapat. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nah, oleh karena itu, yang seringkali kita mendengar qasidah yang ma'ruf, qasidah karangan Sayyidina Hasan bin Thabit, seorang sahabat sahabil jalil, dalam qasidah yang sering kita bacakan di maulid-maulid. Apa ya qasidahnya? Qara'na fi dhuha wala sawfa yu'ti fasarra qulubana dzakal 'ata'u wa hasyaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Qara'na fi dhuha, kami membaca fi dhuha di surat ad-duha. Apa yang kami baca? Wala sawfa yu'tik. Nah, itu dia. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kami membaca ayat ini. Fasarra qulubana dzakal 'ata'u, maka kami sangat senang dengan karunia yang Allah Ta'ala akan berikan kepadamu wahai Rasulullah. Dan kami yakin wahasyaka ya Rasulullah tarda, dan wahasyaka, dan tidak mungkin bagimu wahai Rasulullah engkau rela wa fina man yu'azzabu aw yusau, bila mana ada satu di kalangan kami yang mana dia diazab oleh Allah Ta'ala, kau pasti enggak akan rela. Nah, inilah yang kami andalkan. Begitu. Habis apaan? Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Wahai Rasulullah, khuliqta mubarra'an, engkau telah tercipta mubarra'an min kulli aib, yang suci dari segala kekurangan. Baginda enggak ada kekurangan sama sekali, ikhwan. Enggak ada. Semuanya sempurna Rasulullah itu. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seakan-akan engkau telah tercipta sesuai dengan apa yang engkau inginkan. Gitu. Matanya sangat sempurna, alisnya sangat sempurna, bibirnya sangat sempurna, seakan-akan engkau yang mesen. Gitu. Jadi kalau ada orderan, mau bibir yang kayak mana? Ane mau ini nih. Mau hidung kayak apa? Ane mau ini nih. Seakan-akan kayak gitu. Seakan-akan Rasulullah sendiri yang memesan. Saking sempurnanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan kalau perempuan tergila-gila dengan keindahan wajah Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana sebenarnya Allah Ta'ala menurunkan keindahan muka, ya, Allah Ta'ala turunkan 100 ke dunia. Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan berapa? 1/3 dari keindahan itu. Bukan 1/3 dari 100, bukan. 1/3 dari 1. Nabi Yusuf dapat berapa ya? Dapat 1/3. Ini berapa jadinya? Dapat 0,3,3 dari 100. Itu Nabi Yusuf alaihissalam. 2/3-nya, 6, sekian, 0,6, sekian, Allah Ta'ala bagi-bagikan ke orang-orang yang lain.
Nah, 99-nya Allah kasih kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu ya kawan. Jadi 100 keindahan itu, 99 Allah kasih ke Rasulullah. Yang satunya itu dibagi. Sepertiganya buat Nabi Yusuf, 2/3 untuk orang-orang yang lain. Jauh sekali ketampanan Nabi Yusuf yang hanya adalah 0,3 dari 100 dengan baginda yang adalah 99 dari 100. Jauh lebih tampan Nabi SAW. Tapi bedanya apa? Kalau Nabi Yusuf alaihissalam hanya memiliki ketampanan, tapi tidak ditutupi dengan kewibawaan. Kalau baginda, jamal yang tertutup dengan jalal, gitu. Keindahan yang terselubungi dengan kewibawaan, gitu. Nah, kalau dikatakan kalau Nabi Yusuf itu rembulan, keindahannya bisa dilihat. Kalau Rasulullah matahari, sangat indah. Yang mana cahaya bulan itu dari matahari, tapi nggak bisa dilihat. Ya. Wah, kecuali bagi mereka orang yang sudah kuat untuk melihatnya. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Wa ahsanu minka lam taragattu 'aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Wa ahsanu minka lam taragattu 'aini. Dalam riwayat ya ikhwan 'aini, tapi gal ulama afdalnya bagusnya kita baca 'ainun bukan 'aini. Tidaklah pernah mataku melihat yang lebih indah darimu. Tapi bukannya mataku saja, semua mata tak pernah melihat makhluk yang lebih indah darimu. Ini kayak ainun. Nah, wa ahsanu minka, dan yang lebih baik daripadamu wahai Rasulullah, lam taraqattu ainun, tak ada satu mata pun yang pernah melihat sosok yang lebih baik daripada Rasulullah SAW. Itu artinya bukan cuma aini saja, semua mata. Ainun jadi nakirah. Wa nakira fi siyaqin nafi ta'um. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, dan sosok yang lebih ganteng, lebih tampan darimu tak pernah dilahirkan oleh seorang perempuan. Hakala. Nabiyyun Hashimiyun Abtahiyun syama'iluhu samahatu wal wafa'i. Itulah baginda SAW yang dari Hashimi, yang dari Abtahi. Hakala. Yang mana perangainya adalah sang pemaaf. Wah, kata ikhwan. Nah, itulah arti daripada qasidah Sayyidina Hasan bin Thabit. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sekarang kita akan masuk ke 3 ayat yang setelahnya. Jadi 3 itu apa namanya tadi? Janji-janji ya. Nah, kita akan hubungin 3 janji ini dengan 3 nikmat. Yang pertama, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini pas dengan ini. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka, bukankah ia Allah Ta'ala telah mendapatkanmu yatiman dalam keadaan yatim, fa'awa, maka ia Allah telah merangkulmu, telah merawatmu, ya kan? Bukankah engkau terlahir dalam keadaan yatim wahai Rasulullah? Iya. Apakah Allah mentelantarkanmu? Oh enggak. Allah Ta'ala rawat engkau. Allah Ta'ala datangkan siapa? Datukmu Abdul Muttalib. Kemudian Allah Ta'ala datangkan siapa? Pamanmu Abu Talib. Dan Allah Ta'ala enggak mentelantarkanmu wahai Rasulullah. Apakah mungkin yang dahulu Allah Ta'ala ketika mendapatkan engkau dalam keadaan yatim, dan Allah Ta'ala tidak meninggalkanmu, apakah sekarang ia akan meninggalkanmu? Nah, itu artinya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tak akan meninggalkanmu wahai Rasulullah. Buktinya dulu ketika engkau yatim, Allah pun enggak meninggalkanmu. Sebagaimana Allah Ta'ala tidak meninggalkanmu, sebagaimana Allah Ta'ala tidak meninggalkanmu dahulu ketika engkau yatim, pun sekarang ketika wahyu datangnya lambat, bukan berarti Allah meninggalkanmu. Enggak pernah Allah meninggalkanmu. Nah, itu artinya. Ini hubungannya ikhwan. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah ia Allah Ta'ala telah mendapatkanmu? Ini kalau dalam bahasa nahwunya, dalam bahasa balaghahnya namanya istifham tagriri. Bukankah? Nah, artinya iya. Bukankah aku telah memberimu? Artinya sungguh aku telah memberimu. Tapi dalam kata istifham. Tapi artinya takdir. Sungguh ia Allah Ta'ala telah mendapatkanmu dalam keadaan yatim. Fa'awa. Namun Allah Ta'ala tidak meninggalkanmu. Tapi Allah telah merangkulmu wahai Rasulullah. Begitu. Begitu Nabi Muhammad SAW. Baginda SAW terlahir dalam keadaan yatim, ikhwan. Betul.
Karena semua tahu ketika Nabi SAW terlahir, ayah baginda Sayyidina Abdullah telah wafatkan. Maaf, dalam beberapa riwayat Sayyidina Abdullah itu wafat ketika baginda masih dalam perut ibunya. Ya. Ada riwayat masih umur hamilnya 2 bulan. Ada riwayat umur hamilnya berapa? 8 bulan, begitu. Jadi Nabi SAW lahir dalam keadaan yatim. Dan di sini ulama membahas hikmah. Apa sih hikmahnya? Kenapa Rasulullah terlahir dalam keadaan yatim? Kenapa? Banyak hikmahnya, ikhwan. Di antaranya katanya wallahu alam. Katanya kalau orang yatim itu biasanya nakal. Iya enggak? Katanya sih gitu. Katanya kalau orang yatim tuh nakal. Jarang orang yang terlahir yatim tapi mempunyai akhlak yang bagus dari awalnya. Nakal dulu biasanya. Tapi entar terdidik jadi bagus akhirnya. Biasanya gitu katanya sih wallahu alam ya. Tapi Nabi SAW lahir dalam keadaan yatim tapi senantiasa akhlaknya dari kecil bagus terus. Suatu kesempurnaan bagi Nabi SAW. Kalau baginda mempunyai perangai yang mulia dan terlahir bukan dalam keadaan yatim, bisa saja dibilang ini sih diajarin orang tuanya. Orang tuanya ngajarin, jelas dia bagus. Enggak di orang tua. Enggak, orang tuanya sudah meninggal. Nah, jadi enggak ada ceritanya keindahan Rasulullah itu berkat didikan orang tuanya. Enggak sama sekali. Nah, makanya sengaja dijadikan yatim akan lebih sempurna keindahannya. Wah, kata satu. Yang kedua, kenapa dijadikan yatim? Kalau seandainya baginda dilahirkan dalam keadaan biasa, artinya ada ayahnya, ya, berarti ada di situ alman, jasa orang tua ada di diri Rasulullah SAW. Nah, makanya Allah Ta'ala mau memutus jasa ini. Tak ada yang berjasa atasmu kecuali Tuhanmu. Wah, kata. Diputus orang tuanya dari kecil, enggak. Meninggal ayahnya sudah. Wah, kata. Walaupun dirawat oleh ibunya, karena dahulu di kalangan orang Arab dahulu mereka lebih memandang sisi orang tua laki-laki, gitu. Enggak ada orang yang berjasa untuk Rasulullah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Makanya dijadikan apa ya? Yatim. Hakala. Alam najidka yatiman fa'awa. Bukankah ia Allah Ta'ala telah mendapatkanmu dalam keadaan yatim, fa'awa, maka ia merangkulmu. Maka ialah Allah Ta'ala yang telah merangkulmu dahulu ketika engkau yatim, maka dia senantiasa merangkulmu pun ketika wahyu ini datangnya telat. Nah, ini hubungannya dengan yang pertama tadi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hubungannya dengan apa? Dengan alam yajidka yatiman fa'awa. Kemudian wajadaka dhallan fahada. Dan bukankah ia Allah Ta'ala telah mendapatkanmu dalam keadaan dhallan. Ini panjang, ikhwan. Dhallan itu apa? Kalau dalam bahasa biasa, dhal artinya yang tersesat. Fahada, maka ia telah memberikanmu petunjuk. Bukankah dahulu engkau tersesat, kemudian aku berikan petunjuk? Itu arti zahirnya di sini ya. Dan di sini banyak makna-makna yang leluhur daripada kalimat dhallan itu. Bukan artinya tersesat berarti Nabi SAW dulunya sesat. Enggak. Baginda tidak pernah tersesat dalam akidahnya, ikhwan. Di antara makna dhal artinya cinta. Cinta. Ketika anak-anak Nabiullah Ya'qub alaihissalam mereka marah sama abahnya Nabi Ya'qub karena terlalu cinta dengan Nabi Yusuf. Tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Ya kan? Ketika mereka bertemu dengan Nabi Yusuf setelah Nabi Yusuf menjadi menteri, dan Nabi Yusuf akhirnya nitip bajunya ini, kalau ini bawa ke abahnya. Pas itu baju sampai ke abahnya, sebelum dibilangin ini bajunya Yusuf, langsung abahnya bilang, inni la ajudu riha Yusuf laula anta fannidun. Aneh cium sekarang bau Yusuf. Ada Yusuf sekarang. Padahal isunya Nabi Yusuf mati. Aneh cium sekarang bau Yusuf. Gitu kata abahnya, Nabi Allah Ya'qub. Akhirnya
saudara-saudara Nabi Yusuf bilang, "Tallahi innaka lafi dhalalikal qadim." Engkau masih sahaja dalam dhalalika, dalam cintamu yang dahulu. Oh, berarti ente masih cinta sama Yusuf ya? Itu artinya. Jadi bisa kalimat dhalal diartikan dengan cinta. Wajadaka dhalan. Dan ia Allah Ta'ala telah mendapatkanmu dalam keadaan orang yang cinta kepadanya. Fahada, maka ia pun memberikanmu karunia kenabiannya kepadamu. Itu artinya. Dahulu engkau mencari bagaimana jalan untuk bisa mengenalku, kata Allah Ta'ala. Akhirnya engkau beribadah di Gua Hira, khalwat, kadang sebulan, kadang 40 hari, kadang seminggu. Mencari apa? Mencari cinta Allah Ta'ala. Fahada, maka ia pun membalas cintamu dengan kenabiannya. Itu artinya. Wajadaka dhalan fahada. Wahakala. Dan ini ikhwan pasnya dengan apa? Dengan ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Zaman yang awal, kemudian zaman yang awal itu tidak lebih baik daripada zaman yang kedua. Pasti zaman yang kedua lebih baik daripada zaman yang pertama. Pun seperti ini. Dahulu ketika engkau belum dilantik menjadi nabi, belum umur 40 tahun, engkau senantiasa mencari itu, mencari ma'rifat kepada Allah dengan berkhalwat di Gua Hira. Itu zaman yang pertama. Ketika aku berikan kepadamu kenabian, berikan hidayah sehingga engkau bisa kenal denganku, itu zaman yang kedua. Dan zaman yang kedua lebih baik untukmu daripada zaman yang pertama. Itu hubungannya ikhwan. Wajadaka dhalan fahada. Yang ketiga, wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan bukankah Allah Ta'ala telah mendapatkanmu dalam keadaan ailan? Dalam zahirnya artinya ail itu artinya orang yang butuh. Orang yang butuh. Fa'aghna, maka ia telah memberikanmu suatu kekayaan. Bukankah engkau dahulunya orang yang butuh? Kemudian Allah Ta'ala memberikanmu suatu kekayaan, itu artinya. Arti yang zahirnya di sini ikhwan ya. Nah, di sini banyak sekali juga tafsiran ulama kalimat ail. Ada yang bilang, oh iya, bukankah engkau dahulunya miskin, kemudian engkau sekarang menjadi kaya? Begitu artinya. Secara zahirnya kayak gitu. Tapi ini dibantah oleh beberapa ulama tafsir, enggak. Dulu baginda SAW waktu di Mekah sangat pas-pasan. Tapi waktu di Madinah awal-awalnya juga sangat pas-pasan, tapi di akhirnya banyak sekali akhirnya ghanimah ya, menjadi kaya raya dengan ghanimah. Itu sebagian ulama tafsir berpendapat seperti itu. Itu artinya wajadaka ailan fa'aghna. Ia Allah telah mendapatkanmu dalam keadaan orang yang butuh, kemudian ia menjadikanmu kaya raya. Ini makna dibantah oleh ulama, enggak. Dulu baginda SAW ya, butuhnya itu bukan karena keterpaksaan, tapi karena pilihan. Karena pilihan. Bukankah pernah malaikat Jibril datang ke Rasulullah SAW? Ya Muhammad, engkau pilih untuk menjadi nabi yang raja atau nabi yang hamba? Maka baginda memilih untuk menjadi nabi yang hamba, bukan nabi yang raja. Juga pernah malaikat Jibril datang ke Nabi SAW. Ya Muhammad, kalau engkau mau, aku akan rubah pasir-pasir Mekah ini menjadi emas. Enggak. Kemudian Nabi SAW berdoa, Allahumma ja'alni miskinan, ya kan? Wa amitni miskinan, Allahumma ahyini miskinan, wa amitni miskinan, wa ahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkanlah aku di golongan orang yang miskin. Wah, kata. Nah, jadi bukanlah kekayaan dipandang dengan kekayaan materi, bukan ikhwan. Itu sama sekali tidak ada pertimbangannya, enggak ada perhitungannya, enggak ada. Orang kaya tapi kalau dia sumpek, dia miskin. Orang kaya tapi kalau dia tamak, dia miskin. Selagi dia ada rasa butuh, selagi dia ada rasa kurang, berarti dia miskin. Kan miskin, masih butuh sesuatu. Punya mobil 3, pengen ke-4, miskin berarti. Begitu. Punya rumah 5, nyari rumah ke-6, miskin berarti. Karena butuh, masih mencari. Miskin kalau gitu. Tapi kalau orang nggak punya kendaraan sama sekali, dan dia emang nggak butuh, nggak ada untuk melihat, nggak ada keinginan untuk punya kendaraan, nah ini kaya berarti.
nggak butuh kendaraan, begitu. Dia punya rumah satu dan dia nggak kepengen untuk punya rumah dua, berarti kaya dia sekarang. Karena dia nggak butuh. Nah, oleh karena itu dibilang al-ghana'atu kanzun la yafna. Sifat ghana'ah itu sifat berkecukupan. Qanaah itu adalah harta karun yang tiada habisnya. Nah, kalau mau cari harta karun, carilah harta karun yang nggak ada habisnya. Nah, kalau kadang-kadang kita dapat harta karun nih, yang dipakai ya habis. Ya habis, tapi ada harta karun yang nggak ada habis-habisnya. Apa itu? Adalah sifat ghana'ah. Kalau itu sudah punya ghana'ah, ya sudah senantiasa engkau kaya. Alhamdulillah. Wajadaka a'ilan fa'aghna. Dahulu engkau a'il, masih ada rasa membutuhkan, tapi sekarang engkau aghna. Kami berikan kekayaan zahir batin kepadamu. Itu ikhwan, itu maknanya. Dan ini pas dengan ayat yang tiga yang pertama yang terakhir tuh. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan sungguh Allah Ta'ala akan memberikanmu suatu karunia sehingga engkau puas. Berarti apa? Dulu belum puas, akhirnya puas. Dulu belum puas berarti ail. Nanti ketika engkau diberikan karunia itu sampai kau puas berarti aghna, begitu. Sudah engkau rela sengaja puas dengan karunia itu, baru sudah aghna, ghani sekarang gitu. Nah, setelah tiga ini Allah Ta'ala membahas tiga perkara lagi. Fa'amal yatima fala taqhar. Fa'amal yatim. Nah, sekarang perintah-perintah ya kawan. Juga sama, tiga ini pas dengan tiga yang pertama. Fa'amal yatima fala taqhar. Maka adapun orang yang yatim fala taqhar, maka jangan engkau berlaku sewenang-wenangnya atas mereka. Jangan engkau cemberutkan mukamu kepada orang yatim. Itu artinya fa'amal yatima fala taqhar. Ini ikhwan hubungannya dengan apa? Coba tengok. Dengan apa? Alam yajidka yatiman fa'awa. Yang mana itu berhubungan dengan apa? Dengan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Pertama, gimana ceritanya? Allah tak akan meninggalkanmu dan Allah Ta'ala tidak benci kepadamu wahai Rasulullah. Dengan bukti ketika engkau dahulu terlahir dalam keadaan yatim, Allah Ta'ala merawatmu, Allah merangkulmu. Berarti engkau pernah merasakan bagaimana kehidupannya orang yatim. Oleh karena itu, ada fa di situ. Fa. Maka ketika engkau melihat orang yatim, maka perlakukanlah ia dengan baik. Karena engkau pernah hidup dalam keadaan itu dahulu. Nah, itu artinya. Hubungannya begitu jadi. Jadi fa'amal yatima fala taqhar. Maka fa. Ya, kalau fa itu berarti ada hubungannya dengan yang sebelumnya. Maka, kok maka? Emang kenapa? Yang itu, alam jadi kayatiman fa'awa. Bukankah engkau pernah menjadi yatim dulu? Pernah. Engkau tahu bagaimana perihalnya orang yatim? Iya. Oleh karena itu ketika engkau bertemu yatim, maka muliakanlah dia. Jangan berlaku sewenang-wenangnya. Fa'amal yatima fala taqhar. Wa amma sa'ila fala tanhar. Ini hubungannya dengan apa? Dengan yang sebelumnya. Wa amma sa'ila fala tanhar. Dan adapun dengan orang yang sa'il, orang yang minta-minta, fala tanhar, jangan engkau bentak. Ketika engkau bertemu orang yang meminta-minta, jangan engkau bentak dia. Berikan apa yang kau punya. Ente punya, ya kasih. Enggak punya, ya kasih. Kasih apaan? Kasih yang punya. Maksudnya gimana? Orang datang ke kita, minta barakatullah. Ente punya, ya kasih. Kita enggak punya, kasih juga. Kasih apa yang ente punya. Ente punya apaan? Ente punya doa. Doain dia. Paling minimal. Enggak bisa ngedoain, ente punya senyuman. Kasih senyuman paling minimal. Kan senyuman sedekah. Tabassukan fi wajhi akhika sadaqah ikhwan. Itu minimal. Kalau ngebentak jangan. Cemberut jangan. Jadi enggak ada cerita kita menolak. Berikan apa yang kau punya. Enggak punya harta, tapi senantiasa kita punya senyuman ya ikhwan. Senantiasa kita punya doa. Dan itulah jangan menolak sama sekali. Wa amma sa'ila fala tanhar. Begitu. Nabi SAW dulu di antara syama'ilnya, kita baca di Syama'il Tirmidzi juga, tak pernah baginda SAW menolak orang yang memintanya. Kalau baginda punya sesuatu, habis itu diminta sesuatu langsung dia ngasih. Maruf cerita yang di hadis itu. Pas Nabi SAW
baru dikasih hadiah oleh seorang perempuan kaum Ansor, baju yang bagus, gamis yang bagus gitu. Padahal Nabi SAW sangat butuh waktu itu, sangat butuh. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi SAW ganti baju dan pakai baju yang baru itu, baru keluar jalan. Di tengah jalan ada seorang dari kalangan kaum Ansor juga. Dibilang kayak gini, ya Rasulullah, ma ajmal hadha thawb. Ya Rasulullah, keren banget bajunya. Uksini, katanya. Boleh dong bagi. Nah gitu. Buat aneh dong bajunya. Langsung Nabi SAW pulang ke rumah, ganti baju yang lama, baju yang baru dikasihin ke orang itu. Jadi ambil nih. Gitu. La ilaha illallah. Sampai-sampai akhir sahabat yang lain negor. Yo, ente ini tega banget. Itu Nabi SAW baru dapat baju baru, masa ente todong. Enggak apa-apa. Aku tahu Nabi SAW enggak pernah bilang tidak. Pasti setiap aku minta, pasti baginda kasih. Nah, begitulah Nabi SAW. Dalam beberapa riwayat, walaupun dari segi sanadnya dhaif, perihal tentang Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya enggak? Sekian hari lama Sayyidina Abu Bakar Siddiq enggak keluar dari rumahnya. Dan Nabi SAW bilang, mana ya Abu Bakar? Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, di rumahnya. Kehabisan baju. Kehabisan baju. Kasih orang. Sampai ada 2 helai baju. Yang akhirnya diminta orang juga. Akhirnya tersisa 1 baju yang hanya menutupi auratnya sahaja. Dalam cerita itu kan Sayyidina Abu Bakar Siddiq akhirnya mengelurkan bajunya dari rumahnya untuk dikeluarin. Udah, soalnya nggak bisa lagi keluar dalam keadaan ini. Diam di rumah akhirnya. Nunggu apa? Nunggu rezeki dari Allah Ta'ala. Nah begitu ikhwan. Ya, apa yang punya berikan. Jangan ditahan. Dan subhanallah, yang hakikat daripada harta itu kan fana, ya kan ya. Ada nggak harta yang kekal? Nggak ada. Ya kita mati nggak bawa harta kok. Oke. Makanya manfaatkanlah harta yang lewat. Itu berarti harta itu semua lewat. Lewat di kantong ente sahaja. Lewat di rekening ente sahaja. Nah, jadikanlah lewatnya itu lewat yang memberikan kesan abadi di akhirat nanti. Masuk kantong beli makanan, keluar lewat. Masuk kantong sedekah. Nah, ini menjadi kekal. Nah, hakikatnya dibilang ketika Nabi SAW makan kambing kan, akhirnya apa? Ada yang minta kambing itu, kata Nabi SAW kasih dia semua, tinggal kiraan, tinggal kakinya. Sahabat bilang, ya Rasulullah, semua habis dan sisa kaki. Nabi menjawab, enggak, kebalik. Semua sisa yang habis adalah kaki. Yang kita kasih orang, itulah yang sisa. Itulah penyakitnya sebenarnya. Yang kita makan, ini bukan penyakitnya. Maksudnya apa? Yang kita bakal habisin sekarang, nggak bakal kita lihat di akhirat nanti. Tapi yang itu tuh, kita bakal lihat di akhirat nanti hasilnya. Begitu ya kawan. Wa amasa ila fala tanahar. Jangan engkau membentak orang yang meminta. Kasih apa yang kau punya. Kalau nggak punya, ya kasih apa yang kau punya. Kau senantiasa punya senyuman. Kau senantiasa punya doa. Ini ikhwan, nah ini agak sedikit apa namanya? Ini pasnya dengan apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula, yang mana itu pasnya dengan wajadaka dhallan fahada. Nah, ini apa namanya? Sebenarnya lebih pas dengan yang ketiganya, wajadaka ailan fa'aghna. Dahulu engkau orang yang butuh, wahai Rasulullah. Kemudian aku, kata Allah Ta'ala, menjadikanmu kaya. Oleh karena itu, ketika datang orang yang butuh kepadamu, maka berikanlah ia. Karena dahulu engkau pernah menjadi seperti itu. Nah, itu ya ikhwan. Ada yang berpendapat, wa masailah pada tanahar. Makna yang lebih indah lagi. Wa masail bukan artinya sa'il atau pengemis, bukan. Sa'il artinya orang yang bertanya, penuntut ilmu. Oh, engkau yang punya ilmu. Bila mana ada orang datang mau nanya, mau belajar, jangan ditolak. Jangan beralasan nggak punya waktu. Jangan, terima. Lihat bagaimana mentertibkan untuk memberikan ilmumu kepadanya. Itu artinya. Wa amma sa'ila fala. Jangan engkau tolak orang yang bertanya tentang ilmu kepadamu. Leish, indana hadis, man su'ila an ilm fakatamahu aljamahu Allah bil jam minan nar. Barang siapa yang punya ilmu,
kemudian dia menutupi ilmunya, dia nggak mau kasih ilmunya kepada orang lain, maka Allah Ta'ala akan azab nanti di akhirat dengan api neraka yang diletakkan di mulutnya. Wah, kata ikhwan, sungguh dia nggak bertanya kepadamu, dia nggak datang kepadamu kecuali Allah yang mengirimnya, ikhwan. Ini punya ilmu nih contohnya. Datang orang minta waktu untuk belajar, ingat dia bukan dengan sendirinya datang, Allah yang mengirimnya. Allah mau menguji. Syuf, ilmu yang Anda berikan kepadamu, ilmu yang Anda titipkan kepadamu, ente amanat nggak? Sampaikan ke yang lain, sampaikan lillahi ta'ala, jangan memperhitungkan. Ini aku titipkan kepadamu, yang sebenarnya wajib kau sampaikan, jangan kau perdagangkan. Begitu ya kawan. Wa amma sa'ila fala tanhar, yang akhir kali wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Insyaallah kita akan bahas biidznillah di pertemuan yang akan datang. Pembahasannya agak panjang itu, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Semoga Allah Ta'ala yubarik lakum fi darsina, yubarik lakum fi qira'atina lit-tafsir, wa anna Allah Ta'ala yuwaffiqna wa iyyakum li kulli khair wa yahdina wa iyyakum subul rasyad. Nah, kita baca doa Maulid. Bismillahirrahmanirrahim.